Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Penguji LPTK Winsarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ais Yuliana sebagai mahasiswa PPG Daljabet 1 tahun 2025. Pada hari ini 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembuatan video uji kinerja guru di unit kerja saya SMK Plus Paku Haji Tangerang. Atas segala kekurangannya saya mohon bimbingan dari Bapak dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi bersama Ibu, yaitu di pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Kalian sudah siap belajar? Siap. Siap ya, walaupun dalam keadaan cuaca yang sudah siap ya. Kalian bertemu bersama Ibu yaitu di jam pelajaran terakhir ya. Tapi alhamdulillah berjalan sangat luar biasa ya semangatnya. Oke, kalau sudah siap seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mengikuti pelajaran seperti biasa. Siapa di sini ketua kelasnya? Silakan ke depan, saya dipimpin doanya. Siap. Belajar berhati-hati. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selanjutnya ya seperti biasa sebelum belajar dimulai kita itu membaca terlebih dahulu surat pendek ya dari Quran surat An sampai dengan surat Naufil. Ibu berharap semuanya membaca ya. Apabila ada yang tidak hafal silakan dibuka handphonenya ya untuk melihat juga. Oke, silakan ya baca mulai. Bismillah. Baik, terima kasih dan alhamdulillah juga ya berucapkan pada kalian karena kalian semuanya alhamdulillah membaca Quran surat pendek ya. Walaupun yang kita baca saat ini tidak banyak, mudah-mudahan akan bernilai pahala untuk kita semua ya. Membuat kita semangat lagi dalam belajarnya, membuat kita tenang lagi di dalam belajarnya ya. Oke, sekarang Ibu cek dulu kehadirannya hari ini ya. Siapa yang tidak hadir nanti sebutkan ya. Kalau laki-laki Ibu Mami bilang hadir ya. Kalau perempuan bilang hadir ya. Yang tidak hadir nanti silakan kalian bilang goib ya. Kalau perempuan goibah ya. Oke, baik. Mohon perhatian Ibu semua. Ada lihat Dana Hairul Azam. Kita Anugerah Permatasari. Impian tidak transit semua ya. Oke, tabung 1, tabung 2, tabung 3, semangat, tabung 4, konsentrasi, tabung 5, siap belajar, tabung fokus, melihat, mendengar, mengingat. Oke, semuanya sudah fokus. Kalau sudah fokus, coba Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya pelajaran yang minggu lalu. Kira-kira pelajaran minggu lalu kita membahas
apa ya? Oke-nya Membahas tentang beriman kepada Rasulullah SAW. Oke, jadi minggu lalu kita membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira ada yang tahu tidak di sini pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo coba. Oke, Pandan, apa Pandan? Iman kepada Rasulullah SWT artinya meyakini dan menggunakan bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah SWT. Oke, baik itu ya. Kira-kira ada yang mau menambahkan tidak? Jawabannya? Kalau tidak, oke, Ibu tambahkan ya. Jadi beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu bahwa kita ini adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia agar kehidupannya selamat di dunia dan di akhirat ya. Oke, itu ya kira-kira ya pengertian daripada iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kira semuanya hafal ya, tahu ya, minggu lalu sudah kita bahas. Oke, kira-kira ada yang tahu tidak dalilnya? Oke. Surat Al-Fatihah ayat 3 Makkiyah, tidak disebutkan jika beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya engkau menyediakan untuk orang-orang itu neraka yang berada. Oke, baik Clara ya, terima kasih ya. Kamu sudah ingat ya belajar minggu lalu bahwa dalil tentang perintah beriman kepada Rasulullah SAW itu terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 13. Bahwasanya pada ayat tersebut itu dijelaskan ya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat muslim ya terutama yaitu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam Quran surat tersebut juga Allah menjelaskan ancaman-ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ancamannya? Yaitu api neraka yang menyala ya gitu ya. Oke, Ibu rasa semuanya kalian masih ingat ya untuk pelajaran minggu lalu. Oke, untuk pelajaran hari ini yaitu Ibu akan menyampaikan pelajaran selanjutnya yaitu tentang menghormati dan menyayangi orang tua ya. Tapi di sini Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuannya dari pembelajaran hari ini ya. Oke, tujuannya itu yaitu yang pertama meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama ya. Yang kedua yaitu mewujudkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pengalaman Quran surat Al-Isra ayat 23 dan hadis-hadis yang terkait ya. Yang ketiga adalah menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 24 sampai 23 ya. Yang keempat adalah menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kelima menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keenam menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yang menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedelapan menyajikan paparan tentang makna, dalil dan contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang kesembilan adalah menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, baik, itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Namun untuk pembelajaran hari ini secara garis besar ya, kita akan menyampaikan pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan juga bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Ya, coba untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebelum Ibu lanjutkan, kita nyanyikan terlebih dahulu ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Oke, siapa yang mau memimpin lagu Indonesia Raya ke depan silakan. Oke, Rafi silakan. Semuanya bernyanyi ya. Hiduplah Indonesia. Indonesia,
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih. Nah, Raffi silahkan dulu berbicara ya. Oke, Ibu akan lanjutkan kembali ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua ya. Oke, baik, mengingat pentingnya patuh dan hormat kepada orang tua. Coba kira-kira siapa sih yang paling penting dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Oke, baik, kita apa? Oke, terima kasih. Kira-kira kalau kalian mengingat begitu besar perjuangan orang tua ya, oke, apa yang pernah kalian lakukan kepada orang tua kalian? Oke, baik, Satrio. Membantu orang tua, Bu, semampu saya. Misalnya ketika orang tua saya meminta tolong untuk berbelanja ke warung, mencuci piring, atau mencuci baju sendiri, menyapu dan lain-lain. Oke, baik ya. Jadi kalau kita ingat kepada perjuangan orang tua, kita pasti ingat ya, apa sih balasan apa yang harus kita lakukan kepada orang tua. Jadi untuk saat ini mungkin kita akan membantu orang tua sebisa kita seperti yang dilakukan oleh siapa tadi, Satrio ya. Jadi membantu orang tua dengan cara ketika orang tua meminta tolong ke warung, maka dia ke warung gitu ya, membantunya. Terus apa aja gitu yang bisa dilakukan di rumah seperti mencuci piring, mencuci baju sendiri, menyapu, ngepel dan lain sebagainya ya, seperti itu ya. Mengingat cinta dan kasihnya sepanjang masa, sehingga ada pepatah loh ya, cinta dan kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, cinta anak itu adalah sepanjang segala. Artinya apa? Jadi cinta orang tua kepada anaknya itu adalah selamanya, jadi sampai anak itu dewasa, kira-kira itu ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi nanti Ibu akan tampilkan video pembelajaran, semua kalian bisa menyimaknya dengan baik ya. Boleh nanti disimak ya baik-baik ya, jangan sampai tertinggal. Ibunya untuk pergi berhaji, dan dia hanya berharap dan berdoa kepada Allah, aku cukup meminta surga untuk ibuku, sebab dengan ridhonya cukup bagiku untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala. Jadi dari kisah Uwais Al-Qarni kita bisa mencontoh bahwa kita itu harus patuh kepada orang tua. Kita seorang muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua, baik itu ibu maupun ibu ayah, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu
berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke, baik, dari paparan video tadi kalian bisa menyimaknya? Bisa dari materi yang paparan lewat video belajar ini? Kalau bisa, sekarang silakan kalian dibuat kelompok ya. Nanti akan sesuai dengan paparan yang diberikan tadi. Kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, tugasnya itu materi yang disampaikan nanti kalau sudah selesai ngerti ya, iya. Boleh berdiskusi ya. Silakan di sini saya. Oke, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Habibi, mewakili dari kelompok 3. Pertanyaannya apa saya? Sebutkan angka 6 terhadap orang tua sesuai dengan isi kalimat Quran Surat Al-Isra ayat 17 sampai 23. Ayat tersebut menjelaskan perintah langsung berbuat baik kepada orang tua setelah menjauhi syirik. Oke, baik, itu ya jawabannya, yaitu ayat yang penjelasan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 itu, yaitu tentang apa? Perintah berbakti kepada orang tua ya setelah perintah syirik ya. Betapa pentingnya ya kita berbakti kepada orang tua. Oke, baik, itulah jawaban dari kelompok 3 ya. Kita beri tepuk tangan untuk Rizky. Oke, tinggal kelompok berapa lagi? Kelompok 2 dan kelompok 4. Ayo, silakan. Mau kelompok berapa? Oke, kelompok 2 ya, kelompok 2 diwakili oleh silakan perkenalkan saya. Oke, baik. Perkenalkan dulu ya namanya. Nama saya Nuri Kurniawati, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa saja yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada orang tua, yaitu mentaati perintah orang tua, kecuali maksiat, rendah hati, dan menyayangi orang tua, menerima orang tua dalam keadaan apapun, dan tetap menjaga nampaknya. Oke, baik itu ya. Jadi apa saja sih yang harus kita lakukan terhadap orang tua? Itu tadi ya, mengikuti perintah orang tua, kecuali perintah orang tua itu perintah dalam maksiat ya, perintah maksiat. Oke, baik itu ya jawaban dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dan terima kasih. Oke, kelompok terakhir. Silakan, kelompok 4. Silakan perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Alfian dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang uraian maksud peribahasa kasih anak sepanjang kala, kasih orang tua sepanjang masa. Jawabannya adalah kalimat ini menggambarkan bahwa kasih sayang orang tua tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, seorang anak harus berusaha semampunya untuk memberi kasih sayang kepada orang tua, terlebih lagi untuk orang tua yang kurang lansia. Oke, baik itu ya jawabannya ya. Apa yang dimaksud dengan kasih sayang orang tua itu ada istilahnya bahwa kasih sayang orang tua sepanjang sepanjang masa ya, kasih sayang anak sepanjang gala, artinya jadi belum dipersilakan saya. Jadi artinya apa? Artinya kasih sayang orang tua itu selamanya ya, tadi sudah dijelaskan juga. Sedangkan kasih sayang anak sepanjang. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, baik, itu ya hasil diskusi, hasil kerja jawaban, hasil kerja kelompok kalian.
menyimpulkan tidak dari paparan atau kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana hari ini, menyenangkan tidak belajarnya? Alhamdulillah ya. Kalau menyenangkan, coba ada yang bisa menyimpulkan tidak untuk pelajaran hari ini? Siapa? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Itu ya, jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, terutama yaitu ayah dan ibu ya. Jadi ibu akan menyimpulkan kembali ya, bahwa orang tua itu adalah orang yang wajib kita hormati dan sayangi sebagaimana yang tertera di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 tadi ya. Jadi perintah berbakti kepada orang tua itu adalah setelah perintah kita yaitu menjauhi dosa syirik, itulah saking pentingnya kita berbakti kepada orang tua ya. Bagaimanapun keadaan orang tua kita harus menyayanginya ya. Walaupun terkadang kita suka bertanya juga ya gitu. Bagaimana tuh kalau orang tua kita itu aniaya kepada kita, zalim, bagaimana? Terkadang ada perintah-perintah yang mungkin bertentangan gitu kan ya dengan yang seharusnya, maka kita harus menolaknya dengan cara lemah lembut. Jadi jangankan orang tua itu dalam keadaan menyuruh kita atau menasihati kita dalam keadaan yang di jalan yang baik gitu ya. Ketika beliau dalam keadaan salah pun kita tidak boleh menentangnya dengan kasar ya, harus disampaikan dengan cara lembut. Tidak boleh kita tidak boleh kita meminta orang tua. Itu juga sebagaimana yang tertera di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kalian sudah dengar ya. Kira-kira mungkin itu ya yang dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang hormat dan patuh atau menghormati dan menyayangi guru ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya silakan siap-siap untuk pulang ya. Silakan dipimpin doanya. Oke baik, sebelum kita pulang biar semangat ya, tadi kan senang kan belajarnya hari ini? Nah, biar tambah senang lagi kita coba ice breaking dulu ya tentang apa sih kita itu menggambarkan bahwa kita itu adalah sangat senang pada hari ini ya sebelum pulang. Oke silakan yuk kita ikut ini ya semuanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati injak
Oke, baik, sangat luar biasa kalian yang menyenangkan hari ini ya. Oke, biar semangat ya mau pulang ke rumah itu semangat dalam keadaan hati yang senang ya, senang ya masih mengingat belajar hari ini. Oke, silakan dipimpin doanya untuk ketua kelas Satrio, silakan. Bersiap. Siap. Sebelum pulang mari kita doa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Hati ya, hati-hati di jalan. Langsung pulang rumah ya, jangan pada main. Siap-siap.